Nah, aku bakal balikin layarnya bentar. Bentar. Nah, Mas Sony kelihatan layarku nggak? Ada. Kelihatan? Ada. Oke, nah malam ini kita bakal ngebahas tentang time of day, lighting design principle. Jadi prinsip untuk mendesain lighting gitu ya. Termasuk di dalamnya itu ada time of day, waktu, terus bagaimana kita menciptakan mood, sama storytelling, telling story gitu ya. Nah, oke, masuk. Nah, time of day itu secara garis besar itu ada 4. Jadi ada pagi, ada siang, ada sore, dan ada malam. Ini ya. Nanti saya kasih PPT-nya juga. Oh, mungkin oke, ntar aja saya kasih PPT-nya. Nah, kalau kita mau painting gitu ya, kita itu tentuin dulu time of day-nya itu apa sih? Waktunya itu kapan sih? Apakah itu pagi? Apakah itu siang? Apakah itu sore? Apakah itu malam? Nah, misalnya ini nih, adegan mercusuar ini, gambar mercusuar ini tuh semuanya tuh ya ini sama, mercusuarnya tuh sama gitu, nggak ada yang berubah sama mercusuarnya, cuma perubahan suasananya menyebabkan kayak moodnya tuh berbeda-beda. Ada yang moodnya optimis, ada yang mungkin moodnya tuh kayak cloudy, mendung gitu, jadi kayak moody gitu kan, nggak optimis. Ada moodnya tuh kayak yang hangat sore, jadi kayak eh, mau istirahat gitu, lebih tenang suasananya. Ada moodnya malam, malam itu mood yang ya pokoknya suasana istirahat dah, relax gitu kan. Jadi macam-macam cahaya itu, macam-macam warna itu bisa menyebabkan perubahan mood yang berbeda-beda juga. Jadi biasa di film-film itu kan banyak ini ya, banyak memakai warna yang berbeda-beda ya. Misalnya kayak film action berbeda sama film horor warnanya. Terus film drama komedi itu beda lagi. Terus film drama romantis beda lagi warnanya. Mungkin kalau drama romantis sama drama komedi itu warnanya itu lebih bright, lebih cerah, lebih optimis, ceria gitu kan. Sedangkan kalau film action mungkin yang seperti ini nih, yang seperti mercusuar yang ke gambar yang kedua di bawah ini nih, yang kiri yang ada di kedua ini nih. Jadi warnanya tuh lebih kayak warna yang kontrasnya tinggi, gelap terangnya tinggi. Terus ada satu warna yang dominan gitu biasanya kalau di film action kalau kita perhatiin. Apakah itu warna biru, apakah itu warna hijau gitu kan. Terus kalau film horor mungkin, nah horor itu mungkin yang kayak gini mungkin, yang suasananya itu lebih kelam gitu kan, lebih suram, lebih saturasinya saturasi warnanya itu biasa kalau film horor itu lebih rendah gitu loh. Jadi kayak suasana yang kelam gitu ya kalau horor, mendekati abu-abu biasa warnanya. Tapi ada juga film horor yang warna kontrasnya tinggi, ada juga. Jadi tujuan warnanya itu supaya menekankan apa ya? Ceritanya, menekankan supaya mood ceritanya itu lebih mencekam gitu deh. Jadi warna itu bisa menceritakan mood, lighting itu pencahayaan itu bisa menceritakan cerita. Ya itu deh, intinya itu sih. Gitu ya. Terus ya jadi kita tentuin apakah pagi, apakah kita mau siang, apakah kita mau sore, apakah kita mau malam, apakah AM atau PM. Jadi apa waktunya itu apa gitu, jam berapa kira-kira gitu ya. Nah misalnya kalau Mas Sony lihat gambar ini, itu kira-kira ini suasana apa? Jadi kita coba ini ya, latihan. Kita coba latihan membedakan waktu gitu. Gimana? Kira-kira apa ini kalau Mas Sony lihat? Sore. Kenapa sore? Senja, ya. Karena warnanya mendekati warna orange. Yakin sore ini Mas Sony? Atau pagi ya. Kalau Mas Sony perhatiin, ini langitnya ini masih biru banget nih. Oh iya. Ya kan? Langitnya masih biru banget. Terfokus sama warna matahari ya. Iya. Terus kalau kita lihat ini ya, cahaya mataharinya itu datang dari sebelah kiri kan ya, dari sebelah kiri nih, kelihatan banget di bangunan ini kan. Terus di sebelah kanan ini tuh ada cahaya juga, cahaya yang berwarna kebiru-biruan seperti ini nih. Jadi
Ini cahaya yang berasal dari cahaya apa, Mas Sony? Birunya itu dari Padahal ini kan dari bayangan nih. nah, Gimana? dari langit kali. Iya, dari langit benar. Langitnya kan warnanya biru. Terus cahaya yang jatuh ke daerah bayangan ini juga warnanya kebiru-biruan. Jadi benar, Mas Sony. Kalau misalnya kita di 3D kan kita tahu ada cahaya utama sama cahaya isi kan, Iya, cahaya fill. Nah ini iya. prinsipnya tuh seperti ini, gitu loh. Jadi cahaya utama itu cahaya matahari. Kita bisa lihat arah cahaya mataharinya tuh kencang dari sebelah kiri gitu ya. Jadi makanya bagian pegunungan yang menghadap ke sebelah kiri itu menerima cahaya, sedangkan yang sebelah kanan ini bayangan tuh menerima cahaya langit gitu loh. Jadi biarpun di daerah bayangan mereka nih nggak gelap nih, daerah-daerah ini nggak gelap tapi berwarna yang seperti warna langit gitu, kebiru-biruan gitu ya. Jadi ada cahaya utama sama cahaya langit. Mungkin untuk yang ini mungkin Mas Sony udah ngerti, udah tahu lah ya. Kalau di 3D kan biasa seperti itu. Kalau di Jadi kalau yang sisi gelap itu hmm, dia terpantul oleh cahaya langit. sisi gelap Jadi ini ada refleksnya yang sisi gelapnya ini kan yang kecoklatan ada agak redup sedikit hmm, cahayanya, hmm, nggak terlalu kelihatan kena hmm, cahaya matahari, hmm, dia terefleksi oleh langitnya gitu. ya. Mungkin bukan terefleksi oleh langit sih. Kalau misalnya permukaan ini tuh lebih jelas-jelas dia menerima cahaya langit secara langsung yang ini. Mungkin kalau refleksi itu mungkin daerah-daerah yang seperti apa ya? Seperti daerah bawah kali ya. Kayak daerah-daerah yang ini nih. Daerah-daerah yang apa sih? Yang dekat-dekat sama permukaan tanah biasanya kalau refleksi itu kan. Hmm, Jadi jatuh dulu ke tanah. Nah, misalnya ini nih. Misalnya kita lihat yang ini nih, pintu ini. Kalau Mas Sony perhatiin, iya, pintu ini tuh kelihatan agak kemerah-merahan, ya nggak nih? iya, Ya kan? Terus kalau kita lihat di bawahnya ini, tanahnya ini berwarna agak kemerah-merahan juga nih. Nah, kita bisa bilang kalau pintu ini tuh menerima cahaya pantul gitu ya, dari warna ini. Jadi cahaya mataharinya jatuh ke sini dulu, peng, terus mantul ke sini, gitu. hmm, Jadi cahaya bounce light gitu loh, cahaya pantul. Gitu ya, cahaya pantul. Cahaya pantul itu apa ya, bagus sih. Jadi kalau misalnya kita bisa menggambarkan cahaya pantul di karyanya kita itu biasanya suasananya itu lebih apa ya, lebih bagus aja gitu, lebih kita ngeliatnya lebih enak gitu. Cahaya pantul lebih bagus, ya. Lebih real gitu loh, gitu ya. Nah, kalau ini apa nih, Mas Sony? Suasananya. ini baru sore. Nah, ini baru sore ya kan? Kenapa sore, Mas Sony ini? Ada birunya Hmm? tercampur oleh warna orange, Ya, warna birunya. ya, Tapi jadi kalau kita lihat ini biru, ini udah orange banget nih gitu iya, kan. Ini kuning tapi ini kuningnya udah iya, mendekati orange. Terus makin ke bawah udah ada pencampuran kayak warna oke. ungu, agak kemerah-merahan gitu Hmm, ya. Jadi warna senja gitu. Nah, ini kalau misalnya kita perhatiin juga ini ada sedikit warna hijau gitu kan. Jadi ada percampuran warna di sini nih. Ada percampuran warna. Ada di mungkin langit, apa? di langitnya ada hijaunya. Iya, ada sedikit warna hijau nih kalau Mas Sony perhatiin nih, yang sebelah sini Oh, nih. Jadi oh iya. mungkin aku ngebahas sedikit tentang color wheel kali ya. Color wheel, eh, sedikit tentang color wheel. Nah, kalau kita lihat color wheel, mungkin kita lihat yang ini deh. Yang mana ya? Yang simple aja ini. Kecil banget Iya. color wheelnya. Mungkin yang ini aja deh. Nah, ini color wheel nih. Jadi warna-warna yang berseberangan ini kan apa ya? Warna yang komplement satu sama lain, warna yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau nggak tahu, Mas ini pernah dengar nggak? Kalau misalnya warna berseberangan ini di color wheel ini adalah warna yang komplement, warna yang saling melengkapi satu sama lain, complementary namanya. Jadi warna-warna ini Belum pernah. belum pernah ya. Jadi kalau kita lihat kan warna utama itu kan ada ini ya, ada Kalau hmm, iya, iya, warna utama kan ada warna merah, warna kuning, warna merah, hijau, warna biru, hijau, sama warna hijau, ini,
Jadi apa ya? CMYK ya. Kalau CMYK cian, magenta, Iya, yellow, CMYK. terus K-nya itu K-nya itu apa ya CMYK ya. Jadi pokoknya ini deh. Ada merah, biru sama hijau, terus Oke. ada kuning. Terus antara merah sama biru tuh ada perpaduan warna lagi. Terus antara biru sama hijau ada perpaduan warna lagi. Terus antara merah sama apa kuning ini ada perpaduan warna orange gitu kan. Jadi ini warna-warna turunan, warna-warna yang terjadi pas dia bercampur sama warna merah gitu kan. Biru sama ungu jadi biru sama merah jadi ungu. Terus hijau sama biru jadi apa biru biru ya seperti ini biru biru ini. Terus warna merah sama kuning jadi warna orange gitu kan. Nah, kalau kita lihat di langit yang ini, itu juga terjadi percampuran warna seperti itu. Jadi biru sama orange menghasilkan warna yang ini ya. Kalau kita lihat biru sama orange, biru sama orange nih. Nah di tengah-tengahnya kan ada kayak warna hijau, terus ada kayak warna merah, warna ungu gitu Iya. kan. Jadi kita bisa lihat juga di langit ini juga seperti itu. Dia biru, terus ada orange di bawah sini. Nah di tengah-tengah sini nih kalau Mas Sony perhatiin tuh ada sedikit warna merah nih. Ini merah nih ada hijau-hijauan sedikit aja, hijau sedikit, sedikit aja. Jadi percampuran warna ini tuh bikin langitnya kelihatan bagus gitu loh. Nah, prinsip seperti ini tuh kita bisa pakai di paintingnya kita, di gambaran kita. Kalau kita ngerti tentang ini ya, tentang color wheel, kita tuh bisa pakai prinsip ini di gambaran kita. Entah itu di scene 3D-nya kita atau di paintingnya kita, gitu. Ini ya. Terus color wheel warna-warna yang berseberangan ini warna yang saling melengkapi. Jadi contohnya kayak ya langit biru sama warna matahari orange gitu. Terus bunga mawar merah sama tangkainya warna hijau kayak gitu kan. Kalau misalnya di interior gitu bisa juga digabung kayak tembok tembok kuning nanti aksesorisnya kayak sofa-sofanya warna purple, warna ungu. Nah ini warna-warna yang saling melengkapi satu sama lain gitu. Terus ini pas banget gitu color wheelnya warna biru ketemu sama warna orange ini adalah warna yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi kayak cahaya langit biru sama cahaya matahari gitu. Jadi sudah didesain sedemikian rupa gitu ya sama pencipta sama Tuhan Maha Kuasa gitu pencipta gitu ya. Uh, Apa yang ada di sekeliling kita itu sudah didesain dengan teliti. Ngeliatnya tuh enak gitu loh, biru sama orange ya kayak gitu. Jadi ya luar biasa sih gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kalau Mas Sony lihat ini apa? Waktunya apa kira-kira? Waktunya. Ya, Hmm, Pagi mau ke siang. oke, mungkin kalau bisa kita lihat ya ini bisa dibilang siang karena Siang. warna cahaya langitnya itu birunya tuh biru 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 yang exposure-nya tuh tinggi banget gitu, ya kan biru banget gitu loh. Hmm, iya. Terus ini juga putih banget gitu kan, jadi ini siang deh. Iya. Nah kalau yang ini nih, ya kira-kira apa nih? Hmm, yang kayak tadi sore senja gitu. Sore senja. Ada biru, ada orange, Mm-mm. ada hijau, Ya, ada ungunya dikit. ya ada ungunya sedikit ya. Ya kita bisa bilang ini sore. Ya. Nah kalau ini, nah ini sudah jelas ya. Ini apa nih? Kalau dari warnanya sore juga, Ya, tapi lebih arah cenderung mau ke arah malamnya, lebih ada warna birunya lebih banyak. ya. Jadi kita bisa bilang, Airnya ada birunya, mm-mm, tembok juga biru. mm-mm, mm-mm. Ya jadi kita bisa bilang ini, ya ini sore menjelang malam. Ya mungkin sekitar jam setengah Iya, enam, mungkin jam 6 gitu kan.
lampu-lampunya udah nyala gitu, jadi benar-benar udah menjelang malam nih. Nah kalau ini, ini apa Mas Roni? Ini baru malam. Ya malam ya, ini jelas malam lah ya ini. Nah kalau ini pagi banget matahari terbit. ya pagi benar, karena mataharinya datang dari sebelah kanan. Terus kalau kita lihat apa ya, langitnya itu masih biru banget gitu ya, masih biru banget langitnya. Nah kalau ini Ini sama pagi juga. pagi, eh, Ya, coba lihat arah mataharinya deh. matahari ke atas ya. Siang lagi ya. Ini menjelang siang. Mungkin kita bisa bilang ini Ya, sekitar jam kayak jam 11 gitu. Jadi mataharinya tuh udah di daerah di area sini nih. Udah mendekati ke atas gitu mataharinya. Ya kan? Terus di sebelah yang bayangan ini, daerah bayangan tuh kita tetap bisa lihat eh, langit apa ya, langit biru, cahaya langit yang diterima oleh tanah-tanah ini tuh kelihatan kental banget warna birunya gitu. Gitu. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang komposisi berdasarkan pencahayaan, lighting based composition. Pertama yang biasa kita sering dengar itu mungkin yang ini ya, 3 point lighting ya. Jadi 3 titik cahaya. iya. Kalau di 3D kan familiar banget sama istilah ini. Ada cahaya utama, terus ada cahaya isi, kick light buat fungsinya buat mengisi daerah bayangan ini, ya kan? Terus ada cahaya rim light. Cahaya rim light itu cahaya yang berfungsi buat menerangi daerah pinggir objek atau karakter, fungsinya buat memisahkan si objek utama ini sama background, fungsinya itu. Sama fungsinya juga buat mempertegas bentuk objek ini, apa ya, bentuk luarnya itu dipertegas sama cahaya ini. Jadi kalau kita gabungkan ya seperti ini. Ada rim light, terus ada cahaya utamanya langsung, terus ada cahaya isi. Jadi biar dia punya daerah shadow tuh nggak terlalu gelap gitu ya. 3 point lighting. Terus core shadow. Core shadow itu ya kontras antara terang dan gelap. Nah, biasa core shadow itu letaknya tuh di sini, di tengah-tengah antara terang sama gelap gitu ya, daerah ini. Seperti ini juga nih daerah hidung. Terang ini gelap, terus di daerah yang tengah-tengah ini daerah yang paling gelap, daerah core shadow namanya, bayang core shadow. Terus framing. Framing itu ada ini. Jadi ada foreground, daerah depan, ada middle ground, daerah tengah, background, daerah belakang gitu ya. Jadi masing-masing ini foreground, middle ground, background itu dipisahkan sama mungkin ada kayak kabut, ada atmosfer, ada jadi makin jauh tuh makin kelihatan apa ya? Makin kelihatan nggak terlalu jelas gitu. Seperti kayak kalau kita ke puncak, nah kita lihat pegunungan di kejauhan yang seperti itu. Terus pulse of light. Nah, pulse of light itu adalah cahaya yang jatuh ke area tertentu aja. Jadi misalnya kayak ini nih. Pulse of light itu dari cahaya utama itu datang dari sebelah kanan. Tapi kalau kita lihat yang paling diterangi itu adalah bagian ini. Sedangkan bagian atas itu nggak terlalu terang gitu loh. Jadi kayak kita bisa berasumsi kayak cahaya matahari yang ada di sebelah kanan ini tuh tertutup sama awan gitu. Jadi makanya nggak semuanya tuh kena sinar matahari yang terang gitu. Nah, kalau kita bisa pakai teknik pulse of light ini, sebenarnya ini teknik yang berguna buat bikin gambarnya itu kelihatan lebih dramatis, lebih sinematik, lebih keren. Mungkin contohnya ini. Kita lihat lukisan ini ya. Lukisan ini menggambarkan pegunungannya itu seperti ini. Jadi cahaya mataharinya tuh kuat banget dari sebelah kanan bawah ini. Terus cahaya matahari ini jatuh ke gunung ini. Yang paling menerima paling kuat itu daerah sini. Gitu, yang menerima cahaya matahari yang paling kuat itu daerah sini tuh kayak apa ya, kayak ketutupan awan gitu. Jadi sebenarnya di sekitar kita, di sehari-hari kita pernah melihat cahaya seperti ini gitu kan. Jadi ada daerah tertentu tuh yang kayak ketutupan sama awan, terus daerah yang tertentu di bawah tuh kelihatan terang banget sama cahaya mataharinya gitu. Nah, teknik yang seperti ini tuh bisa membuat scene-nya kita itu kelihatan lebih dramatis gitu. Jadi ada area yang ketutupan sama awan. Nah, contohnya ini juga painting, ini painting ya. Jadi kayak di painting ini kita bisa lihat mulutnya si Frodo namanya yang dari Lord of the Ring gitu ya.
itu kelihatan tersorot matahari lebih jelas daripada mukanya sendiri gitu. Jadi cahaya seperti ini tuh bisa mendramatisir scene gitu ya. Pulse of light namanya. Terus gradients of tone yang kelima. Untuk titik jatuhnya itu bisa Ya. kita nentuinnya gimana Mas biar dramatisnya dapat titik jatuh cahayanya? Mungkin bisa aja di bagian atas gitu loh, di atas gunung atau di atas gedung. Biasa kan gedung-gedung juga ada tuh, ya kan? Misalnya gambar arsitektural gitu ya. Daerah atas itu kayak ketutupan sama awan, kayak agak gelap, tapi di bagian tengahnya tuh yang kelihatan matahari, kesorot sama matahari lebih mencolok gitu. Kesorot sendiri sama matahari di bagian tengah. Pernah ngeliat kayak gitu nggak? Mungkin contoh ya, pulse of light. Kayaknya yang full of light-nya kayaknya bagus banget gitu, ambil warnanya sama scene-nya tuh jadi kelihatan gimana ya. Iya. Nah mungkin kalau misalnya kita lihat di, aduh, bentar, nggak ada di sini pulse of light. Mungkin kalau kita lihat dia malah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ada contohnya. Tapi warnanya ini warna yang dramatis sih, jadi cukup apa ya? Kalau kita pakai itu bisa kelihatan bagus gitu. Mungkin secara singkat, kayak mungkin ini deh. Mungkin aku kasih contoh aja kali ya, lebih gampang. Nah, aku kasih contoh aja. Terus aku buka Photoshop. Untuk warnanya tadi kan contohnya full of light-nya kebanyakan warnanya ke orange ke kuning gitu ya. Untuk warna yang lain bisa nggak dapat warna kayak gitu full of light-nya? Bisa. Jadi intinya dari pulse of light itu ini apa? Ada daerah yang ketutupan sama bayangan gitu. Jadi seolah-olah kayak ketutupan sama awan. Misalnya kayak gini deh. Oh berarti nggak harus warnanya kayak gitu ya? Iya. Misalnya saya kasih contoh ini gedung yang tadi ini. Nah gedung ini. Contoh kecil aja deh. Contoh cepet aja. Gedung ini gitu ya. Gambarnya ya. Misalnya bagian gedung yang bagian atas ini, kita mau kasih warna yang agak gelap nih, bagian sini. Yeah. Gelap. Kita katakanlah dia ini ketutupan sama awan. Katakanlah ketutupan sama awan. Ini juga nih. Gitu. Nah, kayak gini deh. Terus di bagian ini tuh kayak terang sendiri gitu. Pernah nggak ngeliat yang kayak gini nih? Nah, ini juga ketutupan sama awan juga nih. Kayak gitu deh. Pernah. Iya kan? Kadang ada orang yang motret gitu. Ya, jadi kayak gini nih. Jadi kayak gini. Tuh, simpelnya sih kayak gini aja nih. Tuh. Beda kan? Nih, ini tanpa, terus ini dengan. Jadi kelihatan beda gitu, ya kan? Kelihatan gimana gitu loh. Iya. Terus ya kita bisa kayak belah, misal belah deh. Tuh, belah. Padahal cuma simple doang gitu ya, simple tapi efeknya tuh kayak bisa bikin perbedaan besar gitu. Terus ini kita terangin misalnya. Nah gitu kan, itu kan beda banget kan? Ya, ini biasa aja. Terus ini ada pulse of light. Nah, gitu loh. Ya kan, beda kan? Gitu. Gitu ya, Mas Wami. Yeah. Terus, nah, balik lagi ke yang kelima, yang berikutnya ini gradients of tone. Nah, gradients of tone ini itu kayak apa?
daerah gelap dan sama terangnya itu ada irama, ada iramanya. Jadi ada terang, ada gelap, ada terang, ada gelap, ada terang, ada gelap lagi, terang gelap. Jadi ada iramanya. Kalau kita melihat eh, irama cahaya seperti ini tuh kelihatan lebih enak dilihat daripada kalau kita melihat yang flat, yang nggak ada iramanya gitu. Nah, kalau menurut Mas Sony, Hmm, gambar sebelah kiri sama gambar sebelah kanan ini yang mana lebih enak dilihat? yang kanan Kenapa? yang ada gelap. Karena lebih kelihatan kalau flat itu apa ya, mata tuh jenuh melihatnya. Ini Mm-mm. kok kayaknya terang semua, pas semuanya ada lampunya. Kalau gelap kan lebih nyintain, misalkan ada orang gitu, Ya. ada kayak lebih, si suasana itu lebih mendukung atau menceritakan sesuatu peristiwa apa gitu. Kalau flash itu datar jadinya. Iya benar, kalau flat datar. Jadi kelihatan gak ada yang penting gitu di flat ini kan. Iya, Sedangkan kalau misalnya di apa juga sama semua warnanya, iya, mukanya juga. iya sama semua warnanya gitu kan. Jadi nggak ada yang dominan. Sedangkan kalau misalnya yang kanan ini kan kelihatan, oh yang ini daerah pusat utamanya nih, pusat kegiatan gitu lah di sini lah. Yang ini nggak terlalu penting berarti, yang ini cuma kayak pendukung doang gitu kan. Dan lebih menarik dilihat karena Ya, mata juga nggak mungkin sepenuhnya lihat yang terang dulu. benar. Jadi lebih menarik untuk dilihat. Jadi ada iramanya gitu ya, ada yang terang, ada yang gelap. Jadi Ya, ya seperti itu yang maksudnya bilang. Terus yang keenam tuh light on dark, dark on light tuh ya seperti ini contohnya kayak minion yang membelakangi cahaya di belakang jadi kelihatan dia gelap gitu. Jadi gelap versus terang terus ada gelap lagi gitu. Gitu ya. Jadi kayak cahaya yang datang dari belakang lah, light on dark, dark on light seperti ini. Terus yang ketujuh kalau yang tuh ini ya, untuk sanau, kalau kenapa? yang scene kayak gini tuh biasanya apa biasanya? Scene yang ini mungkin untuk kesan apa ya, Nah, misterius, misterius jadi biasanya sih. Kayak ini nih, oke. ini kan kita nggak tahu nih objek apaan nih, misterius gitu kan. Hmm. Eh, Lebih ke situ sih, lebih ke untuk menampilkan kayak kesan ya misterius, misterius, misteri, thriller, horor, nah bisa pakai seperti ini deh, kayak gitu. Oh iya. Nah kalau ini atmosfer, jadi makin jauh itu makin dipisahkan sama atmosfer gitu ya. Jadi banyak atmosfer yang bikin scene itu jadi kelihatan megah, besar, dan jauh dalam ke arah nun jauh di ujung sana gitu. Karena dipisahkan sama atmosfer. Contohnya ini, ada foreground ini pohon, batang pohon ini sama belakang ini tuh kelihatan beda kedalamannya itu karena dipisahkan sama atmosfer. Kalau masalahnya perhatiin gitu kan. Hmm. Jadi warna ini, Lawannya. warna batang pohonnya itu kelihatan lebih kontras daripada warna padang hijau ini nih. Itu kelihatan lebih apa ya, lebih nggak terlalu jelas, lebih saturasinya lebih rendah gitu kan dibanding yang ini. Jadi mata kita itu otomatis tahu yang mana yang jauh, yang mana dekat, yang mana jauh, yang mana dekat gitu kan. Jadi makin jauh itu mendekati warna abu-abu, makin jauh, makin saturasi warna makin berkurang, makin jauh. Jadi kita nangkep, oh ini scene-nya tuh gede banget gitu, scene-nya gede gitu. Nah seperti ini juga nih atmosfer. Jadi kayak nah ini matte paintingnya aku buat pas tahun 2010. Jadi aku pakai atmosfer buat mendorong gunung ini ke belakang. Terus pakai atmosfer ini buat mendorong gunung ini lebih jauh ke belakang lagi gitu. Jadi terus aku juga pakai pulse of light juga, ada pulse of light di sini ada terang, ini ada bagian yang terang tapi bagian atas itu nggak terlalu terang gitu ya. Jadi ada variasi pulse of light juga di matte painting ini. Oke, yang ke-8 itu implied lighting. Jadi implied lighting itu untuk menunjukkan apa ya, untuk bikin scene ini tuh kelihatan lebih besar daripada yang sebenarnya. Nah, kenapa kita bisa bilang scene ini tuh kelihatan lebih besar? Karena kita tahu di sisi sebelah kanan ini ada jendela. Padahal kita nggak ngeliat ada jendela di sini. Tapi kita lihat nih, ada Ini ada. em, apa? Bayangan jendela yang jatuh ke sini gitu ya. Jadi bikin kesan kalau scene ini tuh lebih besar daripada yang kelihatan yang di frame ini gitu loh. Karena ada bayangan ini. Simple karena ada bayangan ini. Gitu kan.
Nah, implied lighting ini mungkin penggunaannya kita bisa kalau kita sering lihat itu kayak pohon, misalnya bayangan pohon yang jatuh ke mana ke rumah misalnya. Padahal pohonnya kita nggak lihat gitu, tapi ada bayang pohonnya doang. Dan kita tahu, oh berarti scene ini tuh di luar sana itu di luar frame ini tuh besar gitu loh, ada pohon-pohonnya gitu kan. Padahal ya cuma bayangan doang yang kita lihat kayak gitu. Nah ini juga nih. Ini kita nggak ngeliat ada jendelanya, tapi kita bisa tahu di sini ada jendela karena ada bayangan yang jatuh ke lantai ini, bayangan jendelanya gitu. Ya, jadi fungsi dari pencahayaan ini tuh bisa membuat scene kita tuh lebih besar eh, daripada yang kelihatannya gitu. Mungkin contohnya aku bisa kasih contohnya lagi kayak shadow on building, tree shadow on building. Jadi mungkin Mas Sony sering lihat apa ya yang seperti ini juga gitu, ada ya misalnya seperti ini deh. Nah ini kan kita kan nggak lihat ada pohonnya nih. Nah ini nih kita kan nggak lihat ada pohonnya nih, tapi kita tahu di situ ada pohon karena ada bayangannya gitu. Jadi ada dunia yang lebih besar daripada frame ini. Kita tuh kayak memberikan apa ya kesan buat si penonton kalau ini ada dunia yang lebih besar nih di sini nih gitu. Jadi di informasinya itu disampaikan lewat bayangan ini. Nah ini ya, nih gitu. Jadi kelihatannya scene kita tuh jadi lebih besar gitu. Nah ini juga nih. Nah gini, kayak gitu. Nah itu namanya tuh implied lighting. Implied lighting. Terus yang selanjutnya backlighting. Nah backlighting ini ya sebenarnya ya kayak rim light, kayak cahaya tepi gitu ya. Cahaya yang yang berfungsi buat menegaskan bentuk objek seperti ini, misalnya Batman ditegaskan sama backlighting, mempertegas bentuk bentuk si Batman-nya gitu. Sama buat memisahkan dia sama background juga gitu ya. Jadi karena ada cahaya ini, dia itu perpisahan sama backgroundnya itu kelihatan lebih jelas gitu. Terus yang ke-10 itu non-key lighting. Nah, non-key lighting itu jadi memakai cahaya pantul sebagai cahaya utama. Nah, kalau kita lihat adegan ini kan cahaya utamanya itu sebenarnya kan lampu ini ya, tapi lampu ini kan nggak menyorot langsung ke mukanya dia nih. Cuma muka dia ini menerima cahaya dari cahaya pantul gitu, teng teng gitu. Jadi cahaya ini tuh bisa berfungsi untuk memberikan kesan yang misterius, terus yang private, yang intim gitu ya. Jadi kayak mungkin adegan makan malam itu bisa pakai cahaya seperti ini juga. Nah seperti ini adegan makan malam nih, yang intimate gitu, yang intim. Jadi kayak deket gitu ya. Sama ini juga nih misterius gitu. Kita bisa pakai cahaya seperti itu juga, non key lighting. Terus yang ke-11 color palette. Nah, color palette itu jadi warna itu menentukan mood dari film. Mas Sony tau gak nih film apa nih? Masih inget gak nih film apa? Ini film Lord of the Ring, Mas Sony nonton gak? Oh, enggak tahu. Lord of the Ring Mas Sony nonton gak? Lord of the Ring. Belum nonton. Oh belum nonton, wah Mas Sony mesti nonton. Iya. Iya, harusnya nonton ya. Iya, Lord of the Ring yang pertama ini filmnya udah lama banget sih, Lord of the Ring yang pertama. Jadi kalau kita lihat cahaya dari adegan ini tuh kan kelihatan hangat, ramah gitu ya. Jadi karena adegannya ini kayak mau memberikan kesan kalau ini adegan persatuan, adegan mereka lagi diskusi mencari solusi gimana caranya untuk mengalahkan musuh gitu ya. Jadi suasananya itu kayak suasana yang hangat, yang ramah. Mereka ini sama-sama berkumpul untuk mencari solusi sama-sama gimana caranya ya mengalahkan musuh lah gitu. Jadi nggak ada yang bahaya di sini gitu ya. Nah kalau misalnya kita nonton Lord of the Ring, nah maksudnya itu masih nonton Lord of the Ring tuh, filmnya tuh bagus banget, yang 1, 2, 3 trilogi itu. Itu di satu film itu bisa terdapat banyak macam mood cahaya gitu ya. Ada yang mood cahayanya bersahabat kayak seperti ini, itu kayak
hangat, bersahabat, ceria gitu kan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini kayak adegan pertarungan nih. Jadi biru, gelap, mencekam. Terus yang sebelah kiri bawah ini ya adegan berbahaya gitu ya. Jadi dia ada di tempat yang berbahaya yang deket, udah mau deket sama markas musuh gitu ya. Makin deket itu daerah itu makin kayak berbahaya, banyak cahaya hijaunya, banyak apa? eh, Seolah-olah memberikan kesan kalau daerahnya itu beracun gitu. Banyak, pokoknya daerah yang nggak nyaman gitu deh, nggak nyaman gitu ya. Nah terus kalau yang merah ini, yang orange merah ini tuh, ini adegan finalnya nih. Jadi adegan dimana cincin yang mau dihancurkan itu udah hancur, jadi semuanya meledak gitu ya. Jadi bener-bener adegan yang berbahaya gitu. Jadi warna hangat ini, warna panas ini tuh menandakan ini adegannya tuh adegan yang berbahaya, adegan yang udah meledak sana meledak sini, udah masih cepat-cepat keluar dari tempat ini gitu, nggak mungkin lama-lama di tempat ini. Sorry, bentar ya sorry. Ya, iya ya, Ya. gitu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih empat adegan ini itu kelihatan beda banget suasananya, nuansa sama moodnya tuh berbeda banget, bisa mempengaruhi suasana hati kita berbeda juga gitu, gitu ya. Mungkin yang paling gampang kalau misalnya kita punya lampu kamar gitu ya, itu mungkin kita ganti pakai warna biru. Nah, misalnya lampu kamar kita diganti warna biru atau diganti sama warna kuning. Coba bayangin aja, kira-kira beda nggak nuansanya? Gitu kan? Beda. Iya kan? Kalau kita perhatiin kenapa lampu hotel itu biasanya warnanya kuning? Kalau yang di kamar kita kenapa biasanya nuansanya Lebih hangat. kuning, lebih hangat ya, hangat, apa kayak nyaman, hangat gitu kan. Coba kalau misalnya diganti warna biru atau merah, Dingin. ya kan? Atau merah. Misalnya lampu kamar kita warnanya merah. Nah, gimana coba tuh rasanya tuh? Ya kan? Jadi ruangannya tuh sama gitu ya, tapi karena cahayanya berbeda, lightingnya berbeda itu bisa mempengaruhi suasana hati kita gitu. Itu sebegitu powerfulnya cahaya gitu ya. Terus yang ke-12, exposure. Exposure itu jadi kayak dua adegan yang sama tapi punya cahaya yang berbeda, yang satu lebih gelap, yang satu lebih terang, itu bisa mempunyai cerita yang berbeda juga, nuansa yang berbeda juga gitu. Padahal ya bedanya cuma exposure doang, yang satu lebih terang, yang satu lebih gelap, yang satu lebih terang gitu ya. Terus yang ke-13, continuity. Nah, continuity ini secara sederhana tuh kayak jadi misalnya adegan ini sama adegan ini. Kalau kita lihat cahaya bulan itu datang dari sebelah ini nih, ya kan, dari belakangnya mereka. Terus karakter ini tuh berhadapan sama mereka. Jadi semestinya cahaya bulan ini tuh ada di depan mukanya dia, gitu ya. Tapi untuk mempertahankan kontinuitas dari adegan ini, jadi ini jadi kayak nipu sedikit sih sebenarnya sih, nipu sedikit. Jadi kayak karakter ini tuh sama-sama menerima cahaya dari belakang, padahal kalau dari logika sebenarnya ya ini mestinya cahaya bulan tuh di depan muka dia. Tapi ini diperbolehkan karena untuk menjaga kontinuitas dari satu adegan gitu. Jadi ini sah-sah aja gitu loh. Sah-sah aja, masih diperbolehkan. Padahal secara logika ya enggak gitu kan, tapi masih diperbolehkan untuk menjaga kontinuitas scene. Terus yang terakhir itu kayak focal point. Nah, focal point itu jadi cahaya dipakai sebagai untuk menunjukkan fokus utama dari gambar ini itu apa sih? Jadi memakai cahaya nih. Bisa juga dibilang split second composition, karena dalam waktu beberapa detik mata kita tuh masih tahu di kira-kira di adegan ini tuh fokus utamanya apa sih. Nah, kalau misalnya kita lihat adegan ini kan fokus utamanya kan kita jelas gitu ya, kita tahu oh ini fokus utamanya karena dibantu sama cahaya ini nih, dibantu sama cahaya ini. Jadi dalam waktu 1 detik, berapa detik, kita tahu oh ini dia fokusnya gitu. Biasa adegan ini tuh nggak lama-lama banget, adegannya cuma sebentar doang gitu, gitu ya. Split second composition namanya. Nah, jadi keseluruhan dari presentasi ini pesannya tuh lighting yang berbeda, situasi lighting yang berbeda, situasi cahaya yang berbeda itu mempunyai cerita yang berbeda juga.
storytelling yang berbeda gitu, pembawaan suasana yang berbeda. Scene-nya bisa sama, tapi kalau lighting berbeda, jadi cerita yang berbeda juga, cerita yang baru gitu. Nah gitu. Gitu Mas Sony. Nah ini aku share ke Mas Sony deh. Nah, jadi kalau Nah, mau kasih gimana? warna berarti dikasih base color-nya dulu kali Mas ya. Kalau dikasih warna, kasih apa? Dikasih base color-nya dulu, jadi warnanya apa dari objeknya itu dikasih dulu, terus mood-nya baru belakangan. Gitu. Iya, kasih base color dulu, bener Mas Sony, bener. Oke. Iya, kasih base color dulu, bentar ya. Kan